Jadilah anak yang soleh, jadilah pribadi yang soleh dan soleha. Kan itu bukan hanya bermanfaat buat diri kita, itu bermanfaat buat orang tua kita, khususnya bagi kita yang merasa lalai, belum bisa buat apa-apa, belum bisa membahagiakan orang tua, atau belum punya uang, belum punya segala macam. Kalau kita ngeliat ada sebagian anak bisa belikan barang-barang buat orang tuanya, bisa belikan makanan yang enak buat orang tuanya, dia nggak punya uang. Ada, dilihat misalnya ada anak bisa mengumrohkan orang tuanya, ada anak bisa menghajikan orang tuanya, tapi dia nggak punya uang. Maka jadilah anak yang soleh. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali membahas tentang amal soleh yang, atau bagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah orang tua itu wafat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal penting, bahwa salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sangat efektif dan dijelaskan oleh para ulama dan seringkali kita lupakan ini, yaitu sebuah amal soleh yang dikembalikan ke sebuah hadis yang kita sudah familiar dengan itu. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata'a alaihi amalu, atau idza mata ibnu adam inqata'a amalu ila min thalath. Jika anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: shadaqatun jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, aw waladin salih yada'ulah. Jika anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal: shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yada'ulah, dan doa anak yang soleh, atau anak yang soleh mendoakan untuk orang tuanya. Dari hadis ini banyak para ulama memberikan keterangan, atau di antara keterangan sebagian para ulama adalah bahwa setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak, maka orang tuanya mendapatkan pahalanya. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak, maka orang tua mendapatkan pahala. Bukan hanya pada saat anak yang soleh itu berdoa dalam arti meminta kepada Allah, tapi semua yang dikerjakan oleh seorang anak, orang tua dapat pahala. Anak sholat, orang tua dapat pahala. Anak berzikir, orang tua dapat pahala. Anak mentauhidkan Allah, orang tua dapat pahala. Anak menjaga salat rawatib, orang tua dapat pahala. Anak puasa Ramadan, orang tua dapat pahala. Semua yang dikerjakan oleh anak, orang tua dapat pahala. Kenapa demikian? Karena ulama menjelaskan bahwa penyebutan kata doa dalam hadits awaladin salihin yada'ulah, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya, penyebutan kata doa itu bisa bermakna seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh anak. Kenapa demikian? Ada beberapa keterangan, diantaranya bahwa kata doa di dalam agama kita itu bisa bermakna 2 hal. Yang pertama, doaul masalah, doa yang artinya meminta, bagaimana biasa kita pahami selama ini. Dan yang kedua, doa yang bermakna ibadah.
Doa yang bermakna ibadah. Artinya setiap ibadah yang dikerjakan itu bisa dinamakan dengan doa. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu bisa bermakna doa. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan waladin salih yad'ulah, itu bisa bermakna anak yang soleh yang meminta sesuatu untuk orang tuanya atau minta kebaikan untuk orang tuanya, atau waladin salih yad'ulah artinya anak yang soleh yang beribadah sehingga pahalanya sampai kepada orang tua. Itu dijelaskan sebagian para ulama, diantaranya oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Sehingga ketika ada seorang anak terpukul saat orang tuanya wafat, merasa belum berbakti ketika orang tuanya masih hidup, lalu bingung harus ngapain untuk bisa berbakti kepada orang tuanya, kita katakan kalau benar-benar ingin berbakti kepada orang tua di saat orang tua itu wafat, maka jadilah anak yang soleh. Karena sebatas Anda jadi anak yang soleh, lalu Anda mentauhidkan Allah, Anda tidak melakukan kesyirikan, Anda ikhlas dalam beribadah, Anda mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Anda kerjakan untuk amal ibadah, secara otomatis orang tua Anda mendapatkan pahalanya. Orang tua mendapatkan pahalanya. Dan diantara dalil juga yang digunakan oleh sebagian para ulama untuk menekankan hal ini, bahwa setiap yang dikerjakan oleh anak yang soleh, orang tua mendapatkan pahalanya, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa inna waladahu min kasbih, dan sesungguhnya anaknya itu bagian dari upaya dan effortnya. Anak itu hasil dari upaya orang tua. Anak itu adalah hasil dari upaya orang tua, dari effort orang tua, hasil dari apa yang dilakukan dan dikerjakan orang tua. Dan ketika kita pahami konsep ini, maka mari kita ingat kembali apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 39, wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Manusia, An-Najm ayat 39, manusia itu nggak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diupayakannya, apa yang diperjuangkannya, apa yang diupayakannya. Nah, kalau kita gabungkan surat An-Najm ayat 39 dengan hadis tadi, maka kesimpulannya, konklusinya, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diupayakan dan diusahakannya. Dan Nabi SAW bersabda, dan anaknya bagian dari usaha orang tuanya. Maka anak, apa yang dikerjakan anak itu pahalanya sampai kepada orang tua. Pahalanya sampai kepada orang tua. Orang tua juga mendapatkan apa yang diperjuangkan anak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jadilah anak yang soleh, jadilah pribadi yang soleh dan soleha. Kan itu bukan hanya bermanfaat buat diri kita, itu bermanfaat buat orang tua kita, khususnya bagi kita yang merasa lalai, belum bisa buat apa-apa, belum bisa membahagiakan orang tua, atau belum punya uang, belum punya segala macam. Kalau kita ngeliat ada sebagian anak bisa belikan barang-barang buat orang tuanya, bisa belikan makanan yang enak buat orang tuanya, dia nggak punya uang. Dia lihat misalnya ada anak bisa mengumrohkan orang tuanya, ada anak bisa menghajikan orang tuanya, tapi dia nggak punya uang, maka jadilah anak yang soleh.
jadilah wanita yang soleha, karena dengan Anda menjadi anak yang atau laki-laki yang soleh dan wanita yang soleha, itulah kesetiaan dengan orang tua, itulah bakti kita kepada orang tua setelah kita persembahkan itu semua hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, ini yang nggak boleh kita lupa. Dan mari kita lihat sisi lain kita yang menikah atau kita yang mau punya anak atau kita yang punya anak, perjuangkan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Capek memang, letih memang, tapi kalau Allah kasih taufik dan anak ini jadi anak yang soleh dan soleha, itu setiap amal yang dia kerjakan itu untuk kita. Nah, itu luar biasa. Ada orang tua hafalannya cuman trikul, walaupun trikul masya Allah ya, tapi dia punya anak hafid atau hafidhah, dan anak itu meroja Al-Quran tiap hari, maka dia mendapatkan pahala murojaah setiap hari tersebut.